guys, masih bersama KFC Racing Vision kelas PAUD. Wih, ini rame nih, rame dada. Oke, Bang, bagaimana sih ngatasinya? Misalkan aku tuh ada indukan, tapi kalau ketika ngeloloh, angkemnya bagus Bang, tapi ketika ngeloloh itu dia nyusut dan lama-lama mati, putus dan mati kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya banyak banget pertanyaan kayak gitu. Nah, terus gimana Bang ngatasinya? Oke, sebelumnya saya kasih tahu dulu ini materi ini sebenarnya sudah tak bahas, cuman nggak khusus. Dulu itu tak sempilin di beberapa konten saya yang aku ceritain masalah inbreed si Pattaya. Jadi Pattaya itu saya inbreedkan, nanti indukannya kayak gitu. Nah, langsung aja, selain inbreed Pattaya ada lagi nggak Bang? Apakah karena inbreed? Bukan. Jadi bukan karena inbreed aja, tapi banyak banget merpati yang di kandang saya bukan inbreed pun juga seperti itu. Bahkan sudah mati-mati juga banyak. Jadi ketika ngeloloh dia tiba-tiba mati. Termasuk si bapaknya Pattaya juga gitu. Bapaknya Pattaya itu matinya setelah ngeloloh adiknya si Pattaya. Jadi kita trader pada waktu itu ya juga masih belum tahu ya, jarang ke kandang sih. Pada waktu itu saya pasrahkan ke kandang perawat, ternyata kurus sampai nggak ketolongan. Nah, hari ini akan saya share lagi pertanyaan itu Bang, misalkan kurus dan tiba-tiba mati gimana. Nah ini ya, ini kan kebo bule ya. Kalau kebo bule bagus-bagus, anaknya itu bagus-bagus, gemuk banget. Nah, sifatnya sama bunga ini ngelolohnya bagus banget. Jadi dia kalau ngelolah ya pieknya bagus-bagus gitu, besar-besar kayak gitu kan. Nah ini, tapi ada salah satu ini Katara sama Banteng ya. Lihat, ini Katara kan posisi angkrem. Lihat Banteng belum ngeloloh aja, masih angkrem aja dia sudah kayak gini, kayak modelnya sakit-sakitan kayak gini. Itu nggak tahu, dulu pernah itu kebobolan dia tuh sampai untung Banteng saya masih gini, udah jeli gitu ya, mulai jeli. Jadi dulu itu ini sampai netes, si Katara itu sama Banteng itu punya anak sampai netes. Belum pasang ring si Banteng udah nyekuk, badannya kurus banget habis. Terus gimana Bang solusinya? Terpaksa si Banteng saya pisahkan sendiri, saya kasih pakan beras merah sama telur, si spet telur merpati. Jadi merpati utuh itu kita ambil di sepet, kita suntikan di mulutnya atau diloloskan satu. Jadi itu saya repeat sekitar, kalau nggak salah ya, nggak salah ingat 2 atau 3 hari gitu loh. Satu hari satu telur. Tapi makannya beras merah terus. Nah, setelah itu, pengalaman itu, nanti telur ini dia kan angkrem ya. Ini angkrem masih 3 hari. Ini nanti telurnya saya ambil, akan saya babukan di tempat lain. Jadi solusinya gimana Bang kalau misalkan ada indukan gitu? Indukan seperti itu kita nggak bisa ngatasi karena kita sudah kebobolan berkali-kali dan bahkan mati-mati juga. Bahkan indukan juara juga mati. Itu ngatasinya gimana Bang? Ngatasinya tetap diambil telurnya dan dibabukan. Ya Bang, kalau kita nggak punya babuan gimana ya? Kamu harus nyepet sendiri berarti. Logikanya kayak gitu ya. Kamu pertimbangannya gini lah. Kamu lebih sayang pieknya atau lebih sayang induknya? Kalau sayang dua-duanya Bang, kalau sayang dua-duanya ya harus punya babuan kayak gitu loh. Nah, jadi memang solusi saya masih itu, jawaban saya seperti itu. Saya belum ada jawaban lain. Mungkin kalau pemain-pemain burung kicauan mungkin paham lah ya caranya gimana kalau misalkan barusan netes itu, cara cara ngelolosnya gimana. Kalau saya nggak telaten jelas, dan perawat kandang saya juga nggak mungkin lah kayak gitu ya. Mungkin cuman saya mesti udah nggak usah ribet-ribet. Kalau memang waktunya mati pieknya, mending dieksekusi pieknya. Kalau saya mending eksekusi pieknya daripada induknya, kalau saya loh ya. Tapi ini nggak patut ditiru. Tapi kita harus main logika. Kita kan juga berlogika lah. Kita lebih sayang sama indukannya atau sayang sama pieknya. Tapi Bang, kalau aku memang bener-bener sayang banget sama pieknya dan ini memang buat generasi penerus, ya harus punya babuan kayak gini. Aku terpaksa guys, meskipun kayak gini ya, saya punya babuan ini meskipun ini udah menghasilkan juara, atau ini anaknya juara, atau ini juara, ya terpaksa kalau misalkan aku pengen nyelamat ini besok aku harus ngorbanin salah satu yang angkrem. Jadi ini banyak yang angkrem juga, ini banyak yang produk juga toh. Terpaksa nanti akan saya ambil telurnya, saya lihat di datanya mana yang barengan sama si Katara, nanti akan saya ambil si telurnya Katara, saya ambil, saya pindahkan di mana yang cocok sama si lahirannya sama si Katara tersebut. Sayang banget kayak gitu. Cuman ya nggak apa-apa, kita harus bermain resiko juga toh, kita harus juga di logika lah, daripada nanti saya netesin si anaknya Katara sama Banteng tapi si Bantengnya malah nyusut lagi bermasalah, dan itu sangat membahayakan bagi kandang kita gitu ya. Jadi solusinya tetap kalau aku pakai babuan. Nah Bang, kalau sudah terlanjur terlanjur ngelolos gimana? Udah
kamu sampai aja yang kurus itu maksudnya yang kurus itu kamu sisihin sendiri, kamu kasih telur dan dikasih makan beras merah. Cuman kalau yang kurus dua-duanya, ambil piyeknya terus tapi induknya tetap dipisah, nanti takutnya kawin-kawin lagi, dipisah aja kasih makan beras merah sama telur, piyeknya kamu lolos sendiri atau kamu titipin di merpati yang lain gitu ya. Jadi simple caranya, cuma seperti itu aja. Oke, masih bersama kayak di sini Paut. Absen ngisor guys, absen ngisor banyak. Oke, kita akan ya paham ya.